Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing etika profesi hukum Dr. Elan Jailani SHMH. Di sini saya Nova Ramadan dengan NIM 120 30 50 119 akan membahas mengenai kode etik kepolisian. Pertama-tama mengenai profesionalisme kepolisian, dasar hukumnya dikeluarkannya keputusan Presiden Kepres nomor 89 tahun 2002 tentang kedudukan Polri yang menegaskan bahwa lembaga ini harus segera membangun dirinya sendiri untuk bekerja secara profesional. Dalam Kepres tersebut, kedudukan Polri dilepas dari Departemen Pertahanan dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kapolri. Kemudian selain Kepres nomor 89 tersebut, landasan utama Polri dalam menjalankan tugas secara profesional adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota polisi. Pengangkatan anggota polisi berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam bab 4 pasal 21 hingga pasal 24. Salah satu pasal 21 menjelaskan mengenai untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut: warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada negara, kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berumur paling rendah 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan, berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. Kemudian terakhir, lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian. Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya mengenai pemberhentian anggota Kepolisian Republik Indonesia, di mana secara umum pemberhentian status seseorang dari anggota kepolisian diatur dalam pasal 30 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi: 1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Kemudian usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 58 tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 tahun. Kemudian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Melihat aturan secara umum dalam pasal 30 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, hal ini memberikan artian bahwa undang-undang memberikan dua pilihan secara untuk pemberhentian seseorang yang berstatus anggota Polri. Pertama, lewat pemberhentian dengan hormat, dan yang kedua lewat cara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Kemudian mengenai tugas dan wewenang kepolisian, pertama, tugas sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, keberadaan kepolisian di Indonesia membawa 4 peran strategis, yakni penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat, terutama dalam hal kepatuhan dan ketaatan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang tugas kepolisian meliputi pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian menegakkan hukum, kemudian memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya mengenai wewenang kepolisian, teman-teman bisa lihat sendiri di pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang wewenang kepolisian, antara lain menerima laporan dan atau pengaduan hingga menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu. Kemudian Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia, susunan organisasi mengenai dasar hukum Komisi Kode Etik. 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, kemudian 3, Perkap Nomor 2 Tahun 2006 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, kemudian yang keempat, Perkap 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri. Kemudian mengenai susunan Komisi Kode Etik Polri terdiri dari ketua, kemudian wakil ketua, dan juga anggota. Dalam pasal 46 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 2 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, ayat 1, keanggotaan Komisi Kode Kode Etik Profesi berjumlah ganjil paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang. Keanggotaan KKEP sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Profesi. Kemudian dalam hal ada anggota Komisi Kode Etik Profesi berhalangan menjalankan tugas, ketua dapat menunjuk pengganti. Kemudian mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Komisi Kode Etik Polri, di mana Komisi Kode Etik Polri ini bertindak sebagai hakim dalam melaksanakan pekerjaannya memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri. Kemudian, keanggotaan Komisi Kode Etik Polri bertugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dalam suatu wadah bernama KKEP, kemudian melalui mekanisme sidang KKEP yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, kemudian membuat pertimbangan hukum dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan anggota Polri terhadap pertama, pelanggaran pasal 6 sampai dengan pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, kemudian pelanggaran pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, dan atau pelanggaran pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari Kode Etik Profesi. Pertama, memberikan petunjuk bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kemudian merupakan suatu peraturan untuk mengontrol sikap masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Kemudian Kode Etik Profesi tidak memperbolehkan adanya campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Wewenang kewajiban. Wewenang dan kewajiban Komisi Kode Etik Polri berwenang memutus sidang dilaksanakan secara terbuka atau tertutup, mengeluarkan para pihak yang tidak tertib, mengatur jalannya persidangan, memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya, memeriksa identitas terduga pelanggar, saksi ahli dan legalitas pendamping yang ditunjuk, mengajukan pertanyaan kepada terduga pelanggar, saksi dan ahli, memeriksa barang bukti secara kualitas dan kuantitas, menjatuhkan sanksi kepada terduga pelanggar, dan menentukan status barang bukti. Kemudian mengenai mekanisme dan penanganan pelanggaran, pertama mengenai tata cara dan mekanisme, di mana terdapat 2 tata cara. Yang pertama melalui pemeriksaan ringan, kemudian yang kedua melalui pemeriksaan biasa. Pertama, mengenai pemeriksaan ringan, penuntut dan sekretaris dan terduga pelanggar sudah berada di ruang sidang. Sebelum sidang dimulai, Ketua Komite Kode Etik Profesi membuka sidang. Penuntut membacakan tuntutan, Ketua Komite Kode Etik Profesi membacakan putusan. Kemudian mengenai pemeriksaan biasa, pertama penuntut, sekretaris, dan pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai. Perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang. Ketua KKEP membuka sidang. Sekretaris membacakan tata tertib sidang. Ketua KKEP memerintahkan penuntut umum menghadapkan terduga pelanggar ke depan persidangan. Ketua sidang komisi menanyakan identitas terduga pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan terduga pelanggar untuk diperiksa, hingga pada akhirnya teman-teman dapat lihat sendiri pada PowerPoint.
Ketua KKEP membacakan putusan. Kemudian mekanisme KKEP atau Komite Kode Etik Profesi, pemeriksaan pendahuluan, kemudian sidang komisi kode etik, kemudian ada juga sidang banding, kemudian penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan, dan terakhir adalah rehabilitasi. Adapun hak dan kewajiban terperiksa dari Kode Etik Profesi Polri ini diatur dalam pasal 104 mengenai hak dari terduga pelanggar, mulai dari menerima turunan berita acara pemeriksaan pendahuluan, kemudian hingga menerima petikan putusan sidang banding. Kemudian mengenai kewajiban dari terduga pelanggar memenuhi panggilan pemeriksaan pendahuluan dan sidang KKEP, menghadiri sidang KKEP, mentaati tata tertib sidang KKEP, berperilaku sopan santun selama pemeriksaan pendahuluan dan sidang KKEP, dan terakhir memberikan keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tata tertib persidangan pelanggaran kode etik. Tata tertib sidang Komisi Kode Etik Polri sebagai berikut. Persidangan bersifat terbuka atau tertutup untuk umum. Hal ini dijelaskan atau dijelaskan oleh Ketua Komite Kode Etik Profesi Polri. Kemudian agar persidangan khidmat dan tertib, dilarang membuat kegaduhan dan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan, dilarang membawa senpi atau senjata api, sajam, senjata tajam, merokok, membawa makanan dan minuman ke dalam ruang sidang, tidak mengaktifkan handphone selama persidangan atau diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphone selama persidangan. Pengunjung yang masuk ke dalam ruang sidang harus berpakaian rapi dan sopan. Pengunjung yang ada di dalam ruang sidang harus duduk dengan sopan. Kemudian bagi anggota sidang, pendamping, saksi, terduga pelanggar yang akan bicara harus seizin Ketua Komisi Sidang. Baik, sekian terima kasih dari saya selaku pemateri Nova Ramadan yang telah menjelaskan mengenai kode etik profesi kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.